Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fira Nurul Izati. Di sini saya akan membahas materi tentang Rapid Application Development. Saya akan membahasnya bersama dengan teman saya, Rondi Suryawijaya. Oke, kita masuk ke materi. Pengertian Rapid Application Development adalah model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Sistem Rapid Application Development menyediakan sejumlah alat bantu untuk membuat antarmuka grafis atau Graphical User Interface. Selanjutnya ada model Rapid Application Development. Yang pertama ada business modeling, yaitu aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dimunculkan? Siapa yang memunculkannya? Kemana informasi itu pergi? Dan siapa yang memprosesnya? Yang kedua ada data modeling, yaitu aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling, disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik atau disebut dengan atribut, masing-masing objek diidentifikasi dan hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan. Bagian dari pemodelan bisnis yang didefinisikan ke dalam sekumpulan objek data. Yang ketiga ada proses modeling, yaitu aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Objek data akan diimplementasikan pada fungsi bisnis. Deskripsi proses dibangun untuk penambahan modifikasi, penghapusan, atau pengambilan kembali objek data. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur Rapid Application Development. Yang pertama ada prototyping, yaitu bertujuan membangkitkan kembali desain untuk kebutuhan pengguna. Yang kedua, iterative development, menciptakan versi yang lebih fungsional dari sebuah sistem dalam siklus pembangunan pendek. Yang ketiga, time boxing, proses menunda fitur untuk versi aplikasi di masa mendatang untuk melengkapi versi saat ini sebagai ketepatan waktu. Yang terakhir, ada team member, yaitu metodologi RAD merekomendasikan penggunaan tim kecil yang terdiri dari anggota yang berpengalaman, serbaguna, dan motivasi yang mampu melakukan peran ganda. Baik, saya Rondi Suryawijaya ingin melanjutkan tentang tahapan pengembangan Rapid Application Development. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, requirement planning, tradition workshop, dan implementation. Yang pertama, requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa mengarahkan sebagian dari sistem yang diajukan, fokusnya akan selalu tetap pada upaya pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua, redesign workshop atau workshop design. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan pemrogram dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual design dan pola kerja kepada pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. Selama workshop desain rad, pengguna merespon prototipe yang ada dan penganalisis memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan respon pengguna. Apabila seorang pengembangnya merupakan pengembang atau pengguna yang berpengalaman, kendali menilai bahwa usaha kreatif ini dapat mendorong pengembangan sampai pada tingkat terakselerasi. Yang terakhir, implementation atau implementasi. Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan.
Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diuji coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. Selanjutnya ada kelebihan dari Rapid Application Development. Yang pertama, mudah mengakomodasi perubahan sistem, progress development bisa diukur, waktu iterasi bisa diperpendek menggunakan RAD tool, mengurangi waktu development, mudah dalam menentukan dasar sistem, mempermudah feedback customer, cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu pengembangan yang lebih pendek, dan yang terakhir cocok untuk sistem yang berbasis komponen dan terukur. Di sini ada kelemahan Rapid Application Development. Yang pertama, ketergantungan pada anggota bisnis tim untuk mengidentifikasi persyaratan bisnis. Hanya sistem yang bisa dimodalisir, yang bisa dibangun menggunakan RAD, membutuhkan developer atau designer yang berpengalaman, ketergantungan pada keterampilan model, kompleksitas manajemen, dan yang terakhir tidak dapat diterapkan pada proyek yang kecil atau murah. Di sini ada penerapan dari Rapid Application Development. Di sini Moderat mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu yang singkat yang dicapai dengan menerapkan. Di sini ada beberapa susunan dari waterfall sendiri. Yang pertama, analisis, requirement specification, design, development, testing and integration, dan yang terakhir, implementation atau deployment. Selanjutnya ada penerapan Rapid Application Development. Yang pertama, komponen based construction atau pemrograman berbasis komponen, bukan prosedural. Penekanan pada penggunaan ulang atau reuse komponen perangkat lunak yang telah ada. Pembangkitan kode program otomatis atau semi otomatis. Multiple team atau banyak tim. Tiap tim menyelesaikan satu tugas yang selevel tapi tidak sama. Baiknya tim tergantung dari area dan kompleksitasnya sistem yang dibangun. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.